Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya malam hari ini. Kita awali dari mengenal apa itu key level ya. Kita akan coba memperkenalkan namanya key level yang sudah kita bahas berulang kali, yang sudah kita bahas di materi kelas online maupun yang offline. Penting untuk kita selalu melihat namanya level, atau bahasanya bisa kita gunakan level psikologi atau key level, dimana di area ini harga pasar selalu ditolak ya, selalu ditolak. Di area ini harga pasar selalu ditolak atau selalu kembali atau memantul bahasanya. Sehingga kalau saya gambarkan di key levelnya seperti ini, maka ini masuk di kategori key level atau level psikologi kalau saya menyebutnya. Gunanya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Tentu nanti untuk melihat market itu kuat atau tidak, untuk mengetahui pasar itu punya tekanan atau bahkan terhenti di situ. Dengan kita menentukan level kuncinya atau key levelnya, setidaknya kita bisa melihat ya kondisi pasar itu kuat ke bawah atau ke atas, tergantung nanti level kunci yang mana yang banyak disentuh. Selalu perhatikan level kuncinya atau level psikologinya. Apapun yang menjadi trigger kita, apapun yang menjadi dasar pertimbangan kita untuk menjatuhkan pilihan entry kita, maka jangan lepas dari level pentingnya atau key levelnya. Semakin banyak dia ditolak, maka semakin besar pula peluang untuk nanti dia berbalik. Maka saya akan memberikan tips, saya akan memberikan satu materi terkait dengan bagaimana kita mengenali peluang yang terbaik, peluang yang tepat untuk kita entry-kan di sana. Yang penting, yang pertama, fahami level pentingnya atau level kuncinya atau level psikologinya. Saya akan awali dari langkah yang pertama. Langkah untuk menentukan ya, langkah untuk menentukan arah dan peluang entry. Ya, langkah untuk menentukan arah dan peluang entry. Yang pertama, step yang pertama atau langkah pertama, tentukan level pentingnya. Tentukan level pentingnya atau tadi key levelnya. Tentukan level penting atau key levelnya ya. Dimana kita bisa menentukan level pentingnya ya, tadi sudah kita berikan, dimana di situ dia banyak ditolak, dia banyak disentuh. Maka ini menjadi level pentingnya, jadi level kuncinya untuk nanti menentukan arah, untuk nanti menentukan peluang dan titik entry-nya. Yang kedua, amati momentum candle amati momentum
candle yang semakin melemah, atau amati momentum candle ketika mendekati level kuncinya. Ya, amati momentum candle ketika mendekati level kuncinya. Ketika mendekati, ya, amati momentum candle ketika mendekati level kuncinya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, saya coba untuk buatkan yang barunya biar nanti bisa dibaca semua. Yang ketiga, untuk mengetahui market ini berpeluang atau tidak, maka step yang ketiga, lihat atau amati perubahan warna di level pentingnya, ya, level kuncinya. Amati perubahan warna di level kuncinya. Yang ketiga, perhatikan dan hati-hati ketika ada candle tebal. Ketika ada candle tebal mendekati level kuncinya, Oke, ada candle tebal yang mendekati level kunci karena berpeluang nanti breakout di sana. Kita awali dari yang pertama dulu, ya. Yang pertama, selalu tentukan level kuncinya, ya. Trading itu bukan asal buy dan sell, tetapi fahami langkah demi langkah untuk bisa menentukan entry point yang tepat, sehingga kita terbebas jauh dari floating minus yang panjang. Intinya ketika ada peluang sudah memenuhi syaratnya, kemudian kita identifikasi lebih jauh, kemudian kita entry, kemudian profit, exit, selesai. Yang pertama, tentukan level kuncinya. Contohnya misalkan begini. Nah, ini ada level penting, level kunci di mana dia sering ditolak, di mana dia sering kembali atau sering berbalik. Kita perhatikan ketika naik turun di sini di bawah ada level kunci. Di sini ada level kunci, kita tarik ke kanan. Maka ini bagian dari langkah yang pertama. Karena itu ketika nanti menentukan, cari level kuncinya. Ya, tentu ini tidak bisa untuk trading jangka pendek saja. Nanti kita untuk menentukan ini tidak selalu ada setiap hari. Tetapi ketika ini muncul, maka peluang itu menjadi sangat bagus. Kalau di time frame yang besar kita tidak menemukan, kita bisa tarik ke time frame lebih kecil di M15. Di M15 nanti akan menemukan, ya. Di M15 di mana di situ banyak penolakan. Misalkan seperti ini, ya. Ketika naik turun kita tarik level kuncinya di sini. Ini ketemu level kunci ketika dia mau naik. Ketika mau turun di bawah kita tarik level kuncinya. Di area itu market selalu ditolak, market selalu kembali. Semakin banyak ditolak, maka semakin berpeluang market itu akan kembali, memantul lagi.
Sehingga ketika di level pentingnya, di level psikologinya, setelah ini kita tentukan, baru langkah ini kita masuk yang kedua. Ketika mendekati level kuncinya, level psikologinya, market akan mulai kehilangan momentum, akan mulai kehilangan daya. Perhatikan ketika naik, ketika dia naik, kemudian ini mulai mengecil, mulai ada penolakan, mulai kehilangan daya, mencoba untuk naik tertingginya, menyentuh level psikologi, menyentuh level kuncinya, kemudian ditolak. Sehingga dari mulai tebal, dari kemampuan buyer yang kuat, momentumnya yang besar, mulai menipis, kemudian mulai mengecil, menyentuh level kuncinya atau level psikologinya. Kemudian amati di area level kuncinya, mulai ada perubahan warna di sana. Di level pentingnya ada perubahan warna di sana. Dari naik warna hijau menjadi warna merah. Maka ini menjadi peluang market itu akan turun. Akan menjadi peluang market itu akan turun, sehingga kita bisa menjatuhkan entry kita di sana. Begitu kita jatuhkan pilihan untuk entry, sell di situ, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan batasan resiko. Jangan lupa, kita ambil posisi sell ketika sudah betul-betul ada petunjuk di sana. Kemudian ketika kita menjatuhkan pilihan, maka selalu batasi resiko. Ya. Boleh menggunakan level psikologi ini, level kuncinya sebagai area SL-nya, atau kita bisa menggunakan 300 hingga 500 pip seperti mana kita sudah sampaikan. Kemudian TP-nya di mana? TP-nya sesuai dengan rencana kita. Ketika berada di level pentingnya, ini bisa sama, bisa setara. Kalau SL-nya di sini, TP-nya pun boleh. Tetapi tidak bisa serta-merta kita dapatkan dalam waktu cepat. Kita boleh taruh SL maupun TP, tetapi bukan itu menjadi satu-satunya tujuan. SL di atas adalah melindungi modal besar, sementara TP ini adalah kita pasang untuk antisipasi. Pada dasarnya nanti ketika sudah profit, tidak sampai menyentuh TP pun tidak masalah, kita close lebih awal. Jangan tolak rezeki. Sebagaimana kita sudah sampaikan, bagian dari manajemen psikologi. Oke, ini adalah bagian dari salah satu teknik untuk kita mendapatkan peluang yang terbaik. Salah satu cara untuk menentukan titik entry kita dan berpeluang untuk dapat profit. Demikian juga kita masuk di time frame yang lebih besar. Sama, kita di time frame yang besar pun kondisinya sama. Ketika dia mulai berada di level pentingnya, ketika naik, perhatikan level pentingnya. Ketika mulai bergerak ke atas, maka segera tarik level kuncinya di sini. Kenapa tidak di atas? Karena di bawah sini lebih banyak ditolak dulu. Yang terdekat dari runningnya, kemudian banyak ditolak. Kecuali dia memang mendekati level di atas, ini banyak ditolak. Kemudian hati-hati ketika candle tebal mendekati level psikologinya atau level kuncinya. Ya, ada kalanya kita sesekali tidak menggunakan garis bantu, garis batas pergerakan harian, sehingga kita bisa maksimal melihat candlestick itu terbentuk tanpa harus terganggu dengan batas harian. Oke, ketika dia menyentuh level pentingnya, ini momentum tidak mengecil, tetapi masuk
kategori yang keempat tadi ya. Hati-hati ketika ada candle tebal mendekati level kuncinya. Ya, hati-hati dalam artian ini bisa berpeluang breakout, juga bisa berpeluang memantul atau memberikan prank ya, seolah-olah mau kuat tetapi langsung dia berbalik. Maka selalu perhatikan, sering kita sampaikan, baik itu momentum yang tebal ketika menyentuh level psikologinya, ketika menyentuh level kuncinya, maupun yang mulai mengecil, mulai mengerucut ya momentumnya, lebih-lebih yang tebal ini ya. Ini logikanya, ini seolah-olah mau kuat naiknya, tapi kenapa tiba-tiba dia berbalik ya? Ketika mulai berbalik, berubah warna di level kuncinya, maka di situ ada peluang untuk berbalik, untuk lanjut turun, sehingga kita bisa masuk di kondisi sell di sana. Begitu masuk, jangan lupa batasi rugi kita ya. Kalau mungkin di atas cukup dekat, kita bisa tarik lebih tinggi lagi di atasnya lagi, sebagai batasan untuk mengurangi, mencegah kerugian itu berkepanjangan kalau nanti ternyata marketnya berbalik. Sekali lagi, yang kita lakukan membaca pergerakan arah adalah probabilitas, kemungkinan terbesarnya. Namun demikian tetap kita perhatikan resiko yang sewaktu-waktu bisa berbalik. Tidak ada yang mutlak dalam trading. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mengendalikan resiko kita. Kemudian kita lihat misalkan di yang bawah. Nah, perhatikan ketika dia berada di level-level penting, dia juga mulai ditolak ya. Yang paling banyak adalah level penting atau key level yang banyak ditolak. Semakin banyak ditolak, semakin berpeluang memantul. Apakah harus banyak ditolak? Tidak ya. Level kunci itu tidak harus banyak ditolak ya. Tapi lebih banyak tentu memberikan validitas yang lebih besar di sana.